Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengkaji mata kuliah etika profesi. Teman-teman semua, mari kita buka perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang etika komunikasi. Karena baik itu kita sebagai manajer maupun sebagai guru, tentu kita banyak melakukan komunikasi, baik itu komunikasi organisasi maupun komunikasi dalam pembelajaran maupun dalam interaksi sosial, ya. Tentu kita harus mengindahkan kaitannya dengan etika komunikasi. Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Ya, komunikasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin maksudnya, dari kata kum dan dari kata umus. Kum sendiri artinya bersama dengan, sementara umus artinya satu, ya. Jadi bersama menjadi satu gitu ya maksudnya. Kemudian kedua kata ini, kum dan umus ini membentuk kata benda komunio, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan ataupun hubungan. Nah, karena untuk berkomunio, untuk bersekutu, ini diperlukan adanya usaha atau kerja, maka komunio menjadi kata kerja itu communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, atau tukar menukar, atau memberitahukan sesuatu kepada seseorang, atau bercakap-cakap, atau bertukar pikiran, berhubungan, berteman, berpartisipasi atau memberitahuan. Ini secara bahasa gitu ya. Komunikasi itu artinya ya ada take and give gitu ya. Oke. Lalu menurut para ahli, komunikasi adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih. Ini menurut Donald Baker dan Lauren Jefferson. Kemudian menurut William, komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Kemudian menurut Judy Person dan Paul Nelson, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna. Dan kemudian menurut Stewart dan Sylvia, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Jadi ada take and give, ya, memberikan pesan dan menerima pesan, ya. Kemudian dalam berkomunikasi tentu ada tujuan, ya. Tujuannya bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator itu sampai kepada komunikan yang menerima, dan kontennya sama, apa yang dimaksud oleh komunikator sama apa yang ditangkap oleh komunikan penerima. Oleh karena itu, apabila ini terjadi, namanya komunikasi yang efektif. Itu terjadi apabila maksud dan inti pesan komunikator sama dengan pemahaman dan interpretasi komunikan. Jadi ada komunikator yang unsurnya ada yang menyampaikan pesan, ada message-nya, ada pesannya, ada komunikan, ada orang yang menerima pesan. Nah, agar efektif, komunikasi ini paling tidak harus menghasilkan di antara 5 hal berikut, yaitu adanya pengertian, mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh komunikator, adanya kesenangan, kalau tujuan dari komunikasi adalah dalam arti ngobrol-ngobrol, ya, seneng gitu ya. Kemudian adanya pengaruh pada sikap, misalnya ada pendekatan persuasif, ada nasihat gitu ya, ada perubahan sikap. Kemudian juga ada hubungan makin baik kalau tujuannya adalah untuk basa-basi, untuk mujamalah, semakin akrab gitu ya. Kemudian ada tindakan tadi, kalau maksud daripada komunikasinya adalah untuk pendekatan persuasif, untuk memberikan nasihat, ya. Ini menurut Stewart dan Sylvia. Jadi itu ya, untuk dikatakan komunikasi efektif itu paling tidak menghasilkan 5 hal: pengertian, senang, makin akrab, perubahan sikap, dan ada tindakan nyata. Itu. Lalu kaitannya dengan organisasi, komunikasi dalam organisasi ini paling tidak ada 3 jenis. Yang pertama, komunikasi vertikal, artinya lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Kemudian ada komunikasi lateral, yaitu di sini ada komunikasi horizontal,
ada diagonal, ada line dan staff. Komunikasi horizontal itu antar selevel, ya, antar selevel dalam organisasi. Misalnya antara wakil, kalau di sekolah ya, wakil ketua bidang atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan wakil kepala sekolah bidang sarpras misalnya. Atau diagonal, yaitu apa ya, ke eselon yang berbeda, ya, ke bawahannya berbeda. Misalnya dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dia komunikasi dengan apa namanya, pegawai bidang sarpras misalnya. Nah, ini apa namanya, diagonal. Atau lini staf misalnya apa namanya, pegawai atau pejabat lini, dia komunikasi dengan pejabat staf, misalnya wakil kepala bagian sarpras, dia bicara dengan staf TU misalnya. Ini lateral. Kemudian ada komunikasi informal, ada komunikasi yang terjadi di luar arus formal sebuah organisasi. Misalnya komunikasi yang terjadi dalam kelompok arisan karyawan di sebuah kantor. Jadi ada di dalam apa namanya, sebuah kantor organisasi, di situ ada apa ya, ada kelompok kumpulan informal. Nah, misalnya tadi ya, ada kelompok arisan, ada kelompok yasinan misalnya. Ini apa namanya, komunikasi yang terjadi istilah komunikasi informal, ya. Oke, lalu bagaimana sebaiknya komunikasi yang terjadi antara manajer dengan bawahan? Ya, ini tadi ya, apa namanya, berarti komunikasi vertikal ya. Ini seharusnya pada dasarnya komunikasi itu kan mendengarkan dan memberikan arahan. Nah, manajer itu pimpinan itu sebagai servant maksudnya sebagai pelayan, maka dia harus banyak mendengarkan dari bawahan. Misalnya, sebaiknya manajer ini selalu memberikan pujian kepada bawahan yang melakukan pekerjaan yang baik, ya, yang produktif, yang positif misalnya. Kemudian kalaupun ada instruksi, ada perintah atau ada komunikasi tertentu, lakukan dengan jelas, singkat, ya, yang isinya itu merupakan memberikan perhatian kepada karyawan atau mendorong mereka untuk memberikan feedback, pendapat. Lalu kalau kita sebagai manajer harus bertanya kepada mereka, maka usahakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu yang jawabannya mereka bisa meluas, bukan ya atau tidak, gitu ya. Jadi usahakan pertanyaan itu pertanyaan singkat, tapi bawahan itu bisa menjawab dengan luas, gitu ya. Oke, kemudian kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapatnya dengan utuh, jangan dipotong-potong. Ini menjadi pendengar yang baik. Kemudian untuk menunjukkan perhatian kepada karyawan bahwa informasinya diterima adalah penting sebagai kontribusi bagi kemajuan organisasi. Jadi dengarkan dengan baik, kemudian berikan feedback, dukungan, dan apa ya, ucapan terima kasih atas masukannya, pendapatannya, yang itu sangat berguna untuk organisasi. Maksudnya begitu ya. Itu sebagai begitu. Lalu kalau kita melihat jenis komunikasi, menurut sifatnya itu ada dua, ada verbal, ada non verbal. Verbal itu kaitannya dengan apa namanya, suara, ya, dengan kosakata, dan hal ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi verbal. Yang pertama, kosakata, ya, gunakan kosakata yang bagus, gunakan diksi yang tepat untuk berbicara. Kemudian juga kita harus atur kecepatan bicara kita, ya, sehingga tidak terlalu cepat, tidak perlu terlalu lambat, sehingga didengar jelas oleh apa namanya, bawahan, ya. Kemudian ya dengan lawan bicara lah, garis bawahan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah intonasi suara. Jadi kita harus pilih intonasi yang tepat, karena perkataan yang sama dengan intonasi yang berbeda ini akan memberikan tanggapan yang berbeda. Kemudian kita harus juga perhatikan masalah humor. Humor ini penting, tapi jangan terlalu banyak, ya, untuk menambah keakraban. Tadi tujuan komunikasi tidak adalah memberikan keakraban, gitu ya, tapi jangan terlalu banyak karena membosankan.
Kemudian juga ada komunikasi lugas. Kapan kita harus lugas, to the point, pada intinya gitu ya. Dan kapan pula kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang biasa gitu ya. Kemudian kita harus memilih timing waktu yang tepat juga untuk bicara. Ini yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi verbal. Lalu dalam komunikasi verbal yang perlu kita perhatikan adalah ekspresi wajah, kontak mata ya. Kalau kita senang, bagaimana kita harus ekspresi wajah kita gitu ya. Kalau lagi sedih bagaimana, itu kelihatan. Kemudian juga sentuhan, mungkin untuk hal-hal yang penting ya, dalam persuasi kita perlu menyentuh gitu ya. Tentu ada aturannya, apa yang harus kita sentuh, apa yang nggak boleh begitu ya, dan kapan kita sentuh gitu. Kemudian postur gerak tubuh juga ini menunjukkan jati diri komunikator gitu ya. Kemudian juga gaya berjalan, termasuk suara, tapi selain dalam verbal, artinya suara-suara yang bukan suara bicara ya. Misalnya suaranya kayak tarikan nafas gitu ya, suaranya ketawa gitu ya. Kemudian juga gerak isyarat, ini perlu kita perhatikan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi non verbal itu. Lalu dari jenis berdasarkan medianya, komunikasi itu ada dua, ada langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi langsung itu umumnya terjadi tanpa alat, jadi secara langsung aja, berhadapan antara komunikator dengan komunikan, atau menggunakan alat tapi sinkronus, langsung nyambung, dia langsung tetap seperti tatap muka gitu ya. Nah, kemudian komunikasinya berbentuk kata-kata, ada gerakan-gerakan juga yang berarti khusus, kemudian kita menggunakan isyarat. Lalu kalau komunikasi tidak langsung, itu pada umumnya terjadi menggunakan alat atau mekanisme tertentu untuk melipat gandakan jumlah menerima pesan atau sasaran, ataupun untuk mengatasi hambatan geografis atau waktu, atau misalnya komunikasi dengan radio, buku, ya, televisi maupun medsos. Nah, ini komunikasi tidak langsung. Jadi komunikasi itu menurut sifatnya ada verbal dan non-verbal. Menurut medianya adalah langsung dan tidak langsung. Gitu ya. Lalu bagaimana etika komunikasi langsung? Pada dasarnya etika yang tergambar dalam tata krama berkomunikasi adalah kebiasaan dan mungkin merupakan kesepakatan dalam hubungan antara warga masyarakat. Tentu ukuran etika ini ukuran selingkuh, ukuran masyarakat, dan kadang-kadang sulit dimengerti ya. Terkadang ketika kita berbicara tidak menunjukkan, tidak melakukan kontak mata dengan lawan bicara, itu terkadang itu malah menjadi bagus di daerah tertentu gitu ya. Tapi ada juga itu dinyatakan kurang bagus. Misalnya kalau kita komunikasi dengan sesepuh, dengan kiai misalnya, tentu kita dikatakan tidak sopan kalau misalnya kita komunikasi dengan langsung langsung kontak mata langsung gitu ya. Kita mungkin dikatakan sopan kalau kita tidak berani menatap mata langsung gitu ya. Tapi di lain tempat mungkin ketika kita harus berbicara tidak menatap kontak mata, ini dikatakan tidak menghargai ya, seperti itu ya. Jadi ini dalam etika komunikasi langsung ini tentu ada aturan selingkuh, ada aturan yang biasanya dipakai seperti itu. Lalu dalam komunikasi tidak langsung melalui media, ini pada dasarnya ya hampir sama dengan komunikasi langsung ya. Hanya saja ada beberapa tambahan, misalnya ada aturan umum dari Undang-Undang ITE ya. Kemudian juga ada aturan per kanal, aturan channel gitu ya, ada aturan medsosnya gitu ya, ada aturan institusi. Lalu jika melanggar undang-undang ITE ada konsekuensi hukum, sementara jika melanggar aturan per kanal ya, misalnya tanda kutip ada YouTube misalnya atau Facebook apa gitu ya, maka konsekuensinya akan dihapus atau bisa ditayangkan, atau bahkan akun bisa suspend maupun dihapus. Lalu sebaiknya kita gunakan kalimat dan gambar yang layak dikonsumsi publik ya. Kemudian janganlah bosan informasi internal menjadi konsumsi publik ya, apalagi informasi tentang keluarga kita sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus ingat bahwa semua postingan itu menjadi jejak digital yang abadi. Jadi hati-hati.
termasuk undang-undang tentang hak cipta gitu ya, itu kita perlu perhatikan juga. Oke. Lalu dalam komunikasi itu ada dua hambatan. Yang pertama adalah hambatan psikologis, yang kedua adalah hambatan budaya. Hambatan psikologis itu hambatan yang ada pada diri komunikator maupun komunikan. Misalnya kita berbicara dengan orang yang kita curigai, tentu kita tidak bisa lepas dalam memahami apa yang dibicarakan. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah hambatan budaya, misalnya tadi ya, perbedaan bahasa ya. Dalam bahasa Jawa aja masih banyak berbeda-beda, misalnya kalau kita katakan towel ya, towel dalam bahasa Pekalongan itu artinya kan kulit sapi ya, towel gitu ya. Sementara kalau di Pati itu kan artinya tewel ya, tewel itu artinya ini nangka muda ya. Sementara nangka muda di kita namanya cecek. Nah di Pati cecek itu malah kulit sapi gitu ya. Jadi ini aja dalam bahasa Jawa aja kadang berbeda-beda ya, apalagi sampai beda suku, beda ras, malah beda bangsa ya. Tentu ini menjadi hambatan dalam berkomunikasi gitu ya. Oke, kemudian bagaimana etika komunikasi dalam pandangan Islam ya, kita bisa melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani yuyati. Seorang muslim yang baik adalah orang-orang di sekitarnya selamat dari perkataannya maupun dari tangannya, dari sikapnya, dari perilakunya. Wal muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajaro manhu anhu, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini jelas sekali, prinsipnya jelas bahwa hendaknya kita dalam berkomunikasi, baik itu verbal maupun verbal, tidak boleh menyakiti orang-orang di sekitar kita. Itu intinya, itu dalam komunikasi itu ya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja ya. Termasuk juga apabila kita berbicara berbelit-belit ya, sehingga menyusahkan komunikan untuk memahami, termasuk menyakiti ya. Atau misalnya kita berbicara panjang lebar padahal mereka tidak ingin dibicarakan, diajak bicara panjang lebar ya. Nah kalau kita lihat lagi ya, prinsip etika komunikasi dalam Islam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pokok ya. Yang pertama adalah qaulan kariman, hendaknya kita bicara dengan perkataan yang mulia, baik itu kontennya, jadi konten-konten yang mulia, maupun caranya ya. Kemudian yang kedua adalah qaulan sadidan, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai fakta, perkataan yang valid ya, tidak distorsi, tidak dirubah-rubah, tidak ditambah-tambahin ya. Kemudian yang ketiga adalah qaulan ma'rufan, perkataan yang baik ya, perkataan yang ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma ya'nihi ya, termasuk tanda baik keislamannya seorang ya bila dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah qaulan lainnya, perkataan yang lembut. Jadi kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang nyengak gitu ya, yang kata-kata yang menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima adalah qaulan balighah, perkataan yang efektif ya, perkataan yang ada poinnya, bisa dipahami oleh komunikan. Kemudian yang terakhir adalah qaulan maisura, perkataan yang ringan, yang mudah dipahami oleh pendengar gitu ya. Ini 6 ini adalah di antara pokok-pokok etika komunikasi dalam dalam Islam gitu. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini tentang etika komunikasi, dan kita tutup dengan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.